Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para jemaah sekalian rahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah di pagi hari ini dengan rahmatnya, dengan hidayahnya Allah kumpulkan kita dalam satu tempat ya. Dan majelis ilmu ini adalah ya, kita sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu menuntut ilmu. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita cita-citakan senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah berikan kita ya kemudahan dalam setiap urusan kita ya, khususnya Allah mudahkan kita untuk bisa memahami ya apa yang disampaikan ya. Dan lebih dari itu adalah bisa mengamalkan ya, ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, hari ini insyaallah selesai murojaah kita juz 1 ya. Mudah-mudahan ya insyaallah hari ini tamatlah, selesai ya. Jadi nanti minggu depan kita sudah naik kelas ya. Naik kelas ya, juz 2 ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, sudah kurang lebih 1 tahun ini ya kita diberikan kemudahan Allah dan keistiqomahan tentunya ya. Allah istiqomahkan kita sudah sampai sejauh ini. Dan jangan nanya kapan selesainya, berarti 30 tahun ya, enggak. ya. Jadi kalau ngaji itu sampai kapan ya? Sampai kita mati ya. Jadi tidak harus dipertanyakan sampai kapannya ya. Insyaallah ya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah ya, diberikan panjang umur, kita sampai ya. Tentunya kalau sudah bisa, sudah faham, insyaallah itu mungkin seharusnya lebih cepat ya. Tapi karena kita pembahasannya tidak sekedar menerjemahkan ya otomatis sedikit lebih lama ya. Nah, nanti insyaallah di juz 2 ini kita mengenal yang namanya kalimat ya, jumlah dalam bahasa Arab. Jadi jumlah bukan bilangan 1 2 3 ya. Jadi ada kalimat ya. Jadi bahwa dalam bahasa Arab itu kita mengenal hanya 3 jenis saja, 3 macam saja ya kalimat itu. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan kalimat huruf ya. Jadi bahasa Arab yang kita selama ini pelajari ya, kosakata selama ini yang kita pelajari itu hanya terdiri dari 3 macam itu tadi. Itu kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf ya. Insyaallah ya. Kita seperti biasa ya, baca ta'awudz dan basmalah. Nanti kita langsung terjemahkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
qalu dan mereka berkata, ya. Nah, siapa merekanya ini siapa? Mereka siapa mereka? Ya. Oh, mereka kau. Mereka banyak ya. Ya, ahlul kitab. Kunu kalian jadilah hudan orang. Nah, berarti kata orang Yahudi, jadilah kalian orang Yahudi. Au nasoro, atau kalian jadilah orang Nasrani. Ya, kata orang Nasrani, kalian jadilah orang Nasrani. Tahtadu, kalian mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, ya, katakanlah Muhammad, bal, ya, tetapi millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim yang lurus. Wa makana, dan tidak kana dia adalah Ibrahim, maksudnya minal musyrikin, dari orang-orang. Kata orang Yahudi, jadilah kamu orang Yahudi, kamu akan mendapat petunjuk. Kata orang Nasrani, jadilah kamu orang Nasrani, kamu akan mendapat petunjuk. Ya, jadi Allah ajarkan kepada baginda Rasul, hai Muhammad, katakanlah kami ini tidak orang Yahudi dan tidak juga orang, tapi kami ini adalah pengikut agama Ibrahim. Nah, ya. Jadi mereka itu kurang lama, ya. Jadi kalau kamu orang Yahudi itu baru kemarin, apalagi Nasrani, ya. Saya ini adalah pengikut dari agamanya Ibrahim yang lurus. Nah, ya. Jadi orang Yahudi itu sering bawa-bawa nama Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya, Abraham itu agamanya Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Abraham agamanya, nah, lebih ngacau lagi, ya. Jadi bagaimana mungkin seorang nabi yang telah ada lebih dulu menjadi pengikut agama belakangan? Ya, mustahil kan? Ya, sama kayak orang di Indonesia, Pak, Bu. Ya, kadang ribut-ribut masalah kunut. Ya. Kalau di Indonesia yang kunut NU, yang nggak kunut Muhammadiyah misalkan, ya, atau Persis atau ormas lainnya. Itu kan omongannya orang yang tidak berilmu, ya. Kalau orang yang berilmu tidak, ya. Orang yang kunut sholat subuhnya pada kunut subuh berarti adalah siapa? Bermadhab Imam Syafi'i, ya. Jadi nggak main ormas. Yang tidak kunut, ya, berarti bisa bermadhab Hanafi atau Hambali, kan gitu, ya. Nah, jadi kalau main ormasan nggak mungkin. Imam Syafi'i itu ikut ormasnya NU, ya, mana ada. Kita kan gitu, kunut, oh ini NU nih, nggak kunut Muhammadiyah misalkan, ya. Nah, berarti siapa? Imam Syafi'i pengikut NU, ya. Berarti nanti Imam Hanafi atau Imam Hambali pengikutnya Muhammadiyah. Ya. Jadi sama, ya, orang dulu gitu, ya. Ibrahim itu adalah Yahudi, kata orang Yahudi, ya. Makanya dibantah langsung, ya. Aku adalah pengikut agama Ibrahim. Ya, masanya kan jauh lebih lama, ya. Ibrahim bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik, ya. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk, ya, para umatnya, ya. Kita lanjutkan untuk mengatakan apa? Qulu, kalian katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada wa ma unzila ilaina, dan diturunkan kepada kami, itu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, dan keturunan siapa? Keturunan siapa? Yakub, yang terakhir disebutkan. Dan keturunan ya, 12 orang itu, ya, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isyakar, ya, sampai Yusuf, Bunyamin, ya. 12 orang. Keturunan maksudnya keturunan Nabi Yakub.
Ya. Wa ma utiya Musa, diberikan kepada Musa. Apa yang diberikan kepada Musa? Taurat. Wa Isa, dan Isa, ya, Injil. Wa ma utiyan nabiyyun, dan apa yang diberikan kepada para nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka, ya. Ada yang memang diturunkan berupa kitab, ya, mushaf berarti lembaran-lembaran, ya. Dan ada yang berbentuknya tadi suhuf, sama lembaran-lembaran, ya. Jadi ada yang berbentuk kitab, ada yang berbentuk suhuf, ya. Suhuf Ibrahim wa Musa, ya. Jadi kepada Nabi Ibrahim itu Allah berikan suhuf, ya. La nufarriqu, tidaklah nufarriqu kami membedakan baina ahadin, di antara seseorang minhum, dari mereka. Wa nahnu, dan kami lahu, baginya atau kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan kami kepada Allah muslimun, adalah orang-orang yang berserah diri, ya. Jadi semua nabi itu adalah muslim. Apa muslim artinya? Orang yang berserah diri, ya. Ini ajaran nabi-nabi dari dulu, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah muslim, artinya orang yang berserah diri. Jadi ingat, ya, Islam atau pemeluknya disebut muslim, bukanlah agama baru. Bukanlah agama baru yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, ya, karena Nabi Muhammad itu sebagai penerus, sebagai penyempurna, ya. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru, ya, karena Islam ini adalah ajaran atau agama para nabi nabi-nabi terdahulu, ya. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad itu pembawa ajaran baru, ya salah, ya. Datangnya Islam maksudnya datang syariat baru, ya, atau syariat penyempurna yang dibawakan oleh baginda Rasul, ya. Fa in amanu, maka jika amanu mereka beriman, maksudnya orang Yahudi atau orang Nasrani beriman, bimithli amantum, dengan semisal amantum, ma apa yang amantum kalian beriman, bihi dengannya, faqadih tadau, maka sungguh ihtadau, mereka telah mendapat petunjuk, ya. Andaikan orang Yahudi atau orang Nasrani beriman seperti imannya kita, ya, maka mereka adalah, ya, termasuk orang yang telah Allah berikan hidayah, petunjuk, ya. Wa in tawallau, dan jika tawallau mereka berpaling, ya, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah hum, mereka, fi syiqaq, dalam syiqaq apa? Perpecahan atau permusuhan, ya. Ketahuilah jika mereka berpaling dari apa yang disampaikan oleh Muhammad, ya, maka sesungguhnya mereka itu hanyalah dalam perpecahan, dalam permusuhan, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para nabinya, ya. Dan mereka, ya, itu sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fa sayakfi, fa maka, sa akan, ya. Ada sa, ada saufa, ya. Apa perbedaannya sa dengan saufa? Ya, kalla saufa ta'lamun, kalla saya, apa perbedaannya? Sa dengan saufa apa artinya apa? Ya, artinya sama-sama apa? Sa, ya. Sa, ada saufa. Ada sa, isinya langsung kepada dengan kata kerjanya, ini pun sama, cuma bentuknya saufa. Ini sa, artinya apa? Dari segi arti artinya apa? Akan. Ini akan, ini
akan ya. Sedangkan di sini sayakfi ya. Yakfi itu mencukupi atau menjaga boleh ya. Apa bedanya sa dengan saufa? Ya. Kalla saya'lamun, ada saya'lamun, ada saufa ta'lamun ya. Apa bedanya? Sama-sama artinya akan ya. Jadi bedanya ini Bu Pak ya. Kalau sa itu masanya dekat. Ya, kalau saufa maknanya ya. Makanya kata Allah di surat apa namanya? Surat apa? At-Takatsur ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul ya. Sifat bermewah-mewahan, sifat bermegah-megahan ya. Itu telah melalaikan kalian ya. Melalaikan dari apa? Daripada mengingat Allah. Gara-gara dunia banyak orang yang enggak sholat ya. Banyak orang yang meninggalkan daripada mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan, maksudnya mati ya. Kalla, sekali-kali jangan berbuat itu. Saufa ta'lamun, kamu akan mengetahuinya ya. Summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kita ini bakal tahu apa sih yang namanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Kamu ini pasti tahu ilmu yakin, cuma nanti kapan? Nanti pada hari kiamat nanti, kalau sudah mati ya, disiksa, baru tahu namanya ilmu yakin ya. Ilmu yakin itu ya ternyata apa yang kita kejar selama ini tidak berguna ya, mengejar jabatan ya sampai meninggalkan sholat ya, mengejar duniawi sampai meninggalkan daripada mengingat Allah. Ternyata yang kita kejar itu tidak berguna sama sekali. Nah, itu namanya ilmu yakin kata Allah. Cuma ilmu yakin ini nggak semua orang tahu di dunia. Masalahnya saufa ta'lamun, kamu taunya nanti di akhirat, bahwa semua itu tidak penting gitu ya. Makanya bentuknya saufa. Nah, kalau di sini akan maknanya apa? Segera. Ya. Allah akan yakfi, mencukupimu ya, menjagamu ya, maknanya segera. Hum terhadap mereka. Sayakfikahumullahu, maka Allah akan mencukupimu, akan menjagamu terhadap mereka, terhadap permusuhan mereka ya. Wahwa, dan Allah dia as-sami'ul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Sibghatallahi, celupannya Allah. Wa man ahsanu, dan siapa yang ahsanu lebih baik, minallahi sibghatan, dari Allah celupan. Siapa yang lebih baik dari celupannya Allah. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya, abidun, orang-orang yang menyembah ya. Ini Allah menggunakan kata celupan ya, seperti kain yang dicelup ya ke dalam warna. Kain putih Bu Pak dicelup ke warna hitam, maka menjadi hitam. Celup ke warna kuning ya, kuning, merah-merah. Artinya celupan ini akan membekas pada kain tersebut ya. Nah, lalu Allah mencelup ke dalam kalbu manusia, maka celupan Allah ini akan membekas ya. Lalu maksud celupan Allah ini apa ya? Dan mengapa Allah menggunakan kata celupan? Jadi ya, ini ada beberapa pendapat ya. Yang dimaksud celupan celupannya Allah adalah fitratallah ya. Itu agamanya Allah. Jadi Allah mencelup kalbu manusia dengan agamanya ya. Dengan kita beragama ya, maka agama ini yang harusnya kita ya jalankan perintahnya ya. Sunnatullah ya. Waqila
Dan dikatakan li'annal mutadayyan, ya, karena orang yang beragama, ya, yalzimuhu wa la yufariqu, itu akan senantiasa menjalankan perintah Tuhannya, ya, dan tidak, ya, akan memisahkan dari kehidupannya. Jadi orang yang sudah dicelup hatinya oleh Allah dengan celupannya Allah, ya, itu akan membekas dalam hatinya, ya. Nah, tadi celupan Allah, sehingga dia tidak akan bisa memisahkan antara dirinya dengan, ya, perintah agamanya, gitu ya. Apapun profesinya, maka celupan Allah ini akan terus membekas, ya. Jadi ada orang, berprofesi apapun, ketika sudah mendapatkan celupannya Allah, ya, itu maksudnya agamanya Allah, maka dia senantiasa akan menjalankan perintah agamanya, ya. Kenapa disebutkan celupan, ya? Karena wa inna ma sammahu sibghah, ya, li'annahu yuzhiru atharuddin, ya, 'alal mutadayyan. Karena celupan disebut celupan ini, ya, sesuatu yang dicelup itu akan membekas, ya. Orang yang diberikan celupan oleh Allah, itu agama, ya, itu agamanya itu akan terus membekas di dalam qalbunya. Dan kebiasaan dulu, kata Ibnu Abbas, anna nasara idza wulida li ahadihim walad, ya, fata alaihi sab'atu ayyam ghamasuhu fi ma'in lahum asfarun, ya, yuqalu lahu, ya, al-ma'mudi, ya. Kata Ibnu Abbas, kenapa disebut celupan dulu? Kebiasaan orang Nasrani, ya, ketika ada seorang bayi baru lahir, ya, orang baru lahir itu, ya, mereka biasa membasuhnya atau mencelupnya ke dalam apa, kalau bahasa merekanya air suci, dicelup tuh air suci, ya, atau diceburkan, apa disebutnya dengan dibaptis, ya, dibaptis. Coba orang yang baru masuk agama Kristen tuh disuruh berendam, ya, dikelapkan cek bahasa Sundanya, nah, dikelapkan gitu tak. Itu dicelup katanya, ya, dibaptis, ya. Itu kan banyak tuh, ya. Nah, itu termasuk bayi yang baru lahir 7 harinya itu dicelup oleh mereka. Sama kebiasaan orang jahiliyah dulu, Pak, Bu, ya, orang jahiliyah ketika ada seorang anak yang baru lahir 7 hari, itu nanti disembelihkan kambing, ya, yang kita kenal dengan akikah, ya. Lalu nanti bedanya apa akikahnya orang jahiliyah dengan akikahnya Nabi Ibrahim, ya, yang diwariskan kepada Nabi Muhammad? Itu darah si kambing, ya, itu diusapkan ke wajahnya, ya. Jadi kalau akikah itu sebetulnya memang, ya, termasuk syariatnya Nabi Ibrahim, tapi banyak ada berjalannya waktu, orang jahiliyah, orang Arab itu disimpangkan, ya, ada banyak penyimpangan. Jadi ketika di kambingnya itu disembelih, darahnya disimpan di wadah, nanti darahnya diusapkan kepada wajahnya, kepada mukanya si bayi, gitu, ya. Ya, Nabi Muhammad dulu ketika lahir seperti itu, ya, lahir disembelih, diakikahkan, ya, oleh kakeknya. Dulu diusap wajahnya dengan darah kambing, ya. Dalam Islam darah itu kotor, najis, ya, maka mengusapkan darah si kambing kepada bayi itu dihilangkan, ya. Sedangkan akikahnya tetap ada, ya. Kullu mauludin tahannun, ya. Setiap anak itu tergadaikan bi'aqiqatihi, dengan akikahnya, ya. Yuzbau anhu yauma sabi'i, disembelihkan untuknya pada hari ke-7-nya, lalu diberikan nama, ya. Jadi dicelup, ya. Jadi kebiasaannya orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, terlebih lagi orang Nasrani, ada bayi baru lahir dicelupkan ke air, ya, seolah-olah nanti hasil celupannya itu akan membekas dalam dirinya, gitu, ya. Tapi kata Allah, ya, Allah itu mencelup, ya, celupannya ke dalam kalbu manusia, ya, dengan tadi, ya, dengan celupannya Allah, dengan agama kita. Sibghah artinya sunnatullah atau dinullah, agama atau fitratallah, agamanya
agamanya Allah, ya. Dan siapakah yang lebih baik dari celupannya Allah? Orang beragama itu senantiasa agama itu melekat dalam dirinya, ya. Makanya gak usah malu ketika agama ini atau identitas agama kita itu melekat pada diri kita. Misalkan wanitanya itu dengan berjilbab, berhijab, gitu ya, berjilbab. Maka itu sudah otomatis menjadi ya sesuatu yang melekat dalam dirinya, bahwa orang yang berhijab ya itu adalah Islam, wanita muslimah, ya. Jadi kalau orang dulu itu tandanya orang wanita yang bahwa wanita ini baik-baik mempunyai ciri, gitu ya. Jadi cirinya itu apa saja, ya, termasuk diantaranya ya menutupi, ya. Jadi asalnya itu dulu jilbab itu tujuannya lebih ke ketika turun perintah berjilbab itu, ya, dzalika adana ayyu'rafna fala yu'dzain, ya, sebagai ciri khas. Karena dulu wanita, mohon maaf ya, kadang berjilbab misalkan, ya, perutnya kemana-mana, gitu ya. Oh, berarti ini wanita, ya, wanita tanda kutip, gitu ya. Jadi supaya jadi ciri khas bahwa menjadi wanita yang baik-baik, Allah perintahkan untuk menutup, ya, semuanya, ya, jangan cuma atasnya, ya, bawahnya juga ditutup, gitu ya. Jadi supaya mereka tidak disakiti, ya. Jadi ciri wanita yang tidak baik-baik itu misalkan tidak berhijab. Kalau dulu seperti itu, ya. Jadi Allah perintahkan untuk berhijab, ya. Itu sibrah, ya, artinya celupan, ya, adalah agama, ya, agamanya Allah, ya. Jadi Allah mencelup kepada kalbu manusia seperti seseorang mencelupkan kain ke dalam, ya, sesuatu yang berwarna, maka akan terus membekas sampai akhir hayatnya. Orang yang sudah dicelup oleh Allah, ya, maka dia sampai mati, ya, terus, ya, mendapatkan perintah Allah, ya. Perintah ini terus melekat, ya. Agama ini terus melekat di dalam dirinya, ya. Qul, kita lanjutkan. Qul, katakanlah hai Muhammad, atuhajjuna, mengapa kalian mendebat kami, atuhajjunana, itu ya. Apakah atau mengapa kalian mendebat kami fillahi, tentang Allah, wa huwa, padahal dia Rabbuna adalah Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan, ya. Coba sekarang kita selama ini dengan Yahudi atau dengan Nasrani itu sering berdebat tentang Tuhan, ya. Tuhan ini tentu Tuhan yang paling utama adalah Allah, kan. Dengan orang Yahudi ya sama, orang Nasrani apalagi lebih kacau lagi. Allah punya anak, kan dikatakan gitu, punya anak, ya. Sehingga bagaimana mungkin anak ini menjadi Tuhan? Kalau anak, ya, kalau kita lihat debatnya kan lucu-lucu, ya, muter-muter, memang, ya, selamanya akan muter-muter, ya. Tuhan Allah, ya, Allah punya anak, ya. Jadi Allahnya disebut Tuhan Bapa, Yesusnya disebut Tuhan anak, ya. Padahal kata Tuhan itu tidak hanya dinisbatkan, anak Tuhan itu tidak hanya dinisbatkan kepada Nabi Isa, ya. Bahkan Daud pun, David, ya, King David itu selalu di beberapa ayat dalam Injil itu disebutkan anak Allah, ya. Sulaiman anak Allah, Daud anak Allah, ya. Isa itu juga anak Allah, ya. Dikatakan kalau yang lain itu bukan anak Allah secara ya, tapi disebutnya anak adopsi. Lebih aneh lagi, ya. Jadi Nabi Daud disebut anak Allah, Nabi Sulaiman anak Allah, ya. Itu maksudnya anak adopsi, ya. Ya. Jadi Tuhan mengadopsi anak, ya. Sedangkan Nabi Isa, Yesus itu anak Allah betulan, gitu ya, bukan adopsi, ya. Lalu itu ada, ya, di dalam kitab suci mereka penyebutan
anak Tuhan itu ternyata tidak hanya kepada Nabi Isa, kepada nabi-nabi yang lain pun ya disebutkan anak ya. Artinya mungkin maksudnya anak itu begitu cintanya ya Allah kepada ya hamba-hambanya sehingga disebutkan anak, karena tidak ada ya yang lebih dekat ya secara kasih sayang seorang bapak atau seorang ibu itu pasti ke anaknya dulu gitu ya. Maka dikatakan ya anak ya. Mengapa kalian mendebat kami tentang Allah ya? Jadi kalau misalkan Yahudi itu masih lebih bertauhid karena Tuhan mereka itu satu, YHWH kan itu ya. Sedangkan kita kalau debatnya dengan orang Nasrani, itu jelimet, muter-muter terus ya, karena ya memang logikanya kacau ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus ya, Tritunggal ya. Jadi kalau bapaknya yang lebih hebat ya mendingan ke bapaknya aja, nggak usah ke anaknya kan gitu ya. Ya kan logikanya gitu. Ada bapak ada anak, bapaknya lebih hebat ya, mendingan kita ke bapaknya aja kan daripada ke anaknya. Punya masalah sama anaknya biasanya disamperin bapaknya ya kan, ya udah ke bapaknya aja, nggak harus ada urusan sama anaknya kan gitu ya. Berarti kita hanya harus menyembah bapaknya, jangan anaknya ya. Mengapa kalian mendebat kami tentang Allah padahal Allah adalah Tuhan kami ya, begitupun Allah adalah Tuhan kalian ya. Kita selalu berdebat tentang Allah ya, padahal Allah itu sama-sama Tuhan kita ya. Walana amaluna, dan bagi kami ya amalan-amalan kami, walakum amalukum, dan bagi kalian adalah amalan-amalan kalian ya. Kalau sudah mentok ya, sudah didakwahi, sudah diajak ya, tapi masih tidak mau bertaubat juga, masih tidak mau mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, ya sudah, lana a'maluna walakum ya untukmu ya amalan kamu sendirilah ya, dan bagi kita pun sama ya. Jadi bahasanya seperti itu, lana a'maluna walakum amalukum. Kalimat ini keluar atau diucapkan sesudah kita mendakwahi mereka ya. Mereka tidak mau mengakui tentang keesaan Tuhan, ya sudah ya, lana a'maluna walakum amalukum ya. Akhirnya ya udah masing-masing saja ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya. Wa nahnu, dan kami, lahu, baginya atau kepadanya, mukhlisun, orang-orang yang ikhlas ya. Orang ikhlas itu apa ya? Ikhlas itu ya apa yang kita kerjakan ya. Jadi kalau orang ikhlas, kalau dalam perkataannya Fudail bin Iyad, kalau tentang amalan ya, kita ini menyembah hanya untuk Allah ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan selama ini, baik dari ibadah secara mahdhah atau ghairu mahdhah, tujuannya satu, itu adalah Allah ya. Ikhlas, kita kalau berbicara ikhlas ya, Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan apa? Tarkul amal li ajlin nasi ria'un ya. Orang yang meninggalkan suatu perbuatan karena manusia, itu justru itu adalah riya ya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Orang yang beramal karena harapannya atau tujuannya itu ingin dipuji manusia, itu namanya apa? Syirik. Ya. Jadi kalau Imam Fudail bin Iyad itu lebih detail ya. Kita beramal ya, itu karena manusia, itu pada dasarnya itu adalah syirik, asyirkul asghar, syirik kecil ya, riya. Sedangkan kita meninggalkan suatu amalan karena khawatir dikomentari oleh orang lain, itu namanya riya. Misalkan hari Jumat ya, Pasam ini ke masjid biasa nggak pakai jubah ya, nanti hari ini ke jubah pakai udang, parfum, ya nanti konser ya. Kan biasanya nggak seperti itu ya. Udah beres
ya, padahal tujuannya baik, ingin ya menjalankan sunnah Rasulullah. Ya kan Nabi kan pakai jubahannya di Arab, ya, pakai udang kan gitu, ya, pakai parfum, pakai sorban, ya. Pas ngaca, wih, kagak amat ya. Ya. Kayaknya kalau saya pakai gini kan nggak biasa nih, ya. Takut dikomentari sama Pak Haji Ari misalkan. Oh, nanti saya dikomentari nantinya nih, ya disangka soleh misalkan. Akhirnya ganti tuh kostumnya, ya. Kostumnya pakai biasa lagi. Tadi khawatir dikomentari negatif, ya. Itu namanya ria. Padahal kalau kita awalnya sudah beramal karena Allah, ya, jangan pedulikan komentar orang lain. Kita mau sodakoh, ya, secara terang-terangan misalkan, oh nanti diumumin nih. Awalnya itu kita memang sebagai bentuk syiar. Kalau saya saja bisa sodakoh, saya sekali Jumatan misalkan 100.000, 500.000. Nanti diumumin sama DKM, ya, akhirnya nggak jadi sodakohnya. Jadi meninggalkan amal karena khawatir dikomentari oleh manusia, itu namanya ria malah, ya, karena nanti dianggap dia itu ikhlas, ya. Jadi sedangkan orang yang beramal karena ingin dipuji oleh orang lain itu namanya syirik, ya. Jadi ikhlas itu tadi memang terbebas dari dua sifat tadi, ya, beramal sesuai dengan tujuan awal. Kalau tujuan awal itu karena memang untuk Allah, ya, nanti mau dikomentari ria, mau dikomentari pamer sama orang lain, ya bodoh amat, gitu ya. Jadi meninggalkan suatu amal karena khawatir dikomentari orang lain itu namanya ria, ya. Sedangkan beramal untuk dipuji orang lain misalkan itu adalah syirik, ya, syirik kecil, ya. Itu ikhlas itu terbebas dari dua sifat tadi, ya. Kita lanjutkan lah sedikit lagi nih. Ataukah taquluna, kalian mengatakan atau kalian hendak mengatakan inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, keturunan-keturunannya, ya, kanu mereka adalah hudan atau nasoro atau nasrani. Atau kamu hendak mengatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan semua keturunan-keturunan Yakub mereka itu adalah Yahudi atau mereka adalah Nasrani, ya. Jadi ini dikatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi. Ini sudah di ayat sebelumnya, ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, ya. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan Nasrani, ya, walakin kana hanifan, tetapi Ibrahim adalah itu orang yang hanif, yang lurus, orang yang muslim, orang yang berserah diri. Setiap nabi itu maka namanya muslim, orang yang sudah menyerahkan dirinya, amalnya untuk Allah adalah muslim, gitu, ya. Qul, apakah antum ma'lam, apakah kalian yang lebih tahu, amillah ataukah Allah, ya. Jadi yang lebih tahu itu kalian atau Allah, gitu, ya. Ya tentu Allah, ya. Ya mustahil Ibrahim agamanya Yahudi apalagi Nasrani, ya. Kata Allah, waman Allah, dan siapakah yang lebih zalim mimman, dari orang yang kata masyahadatan menyembunyikan, ya, kesaksian indahu di sisinya, minallahi, dari Allah, ya. Tidak ada orang yang lebih zalim, orang yang aniaya daripada menyembunyikan kesaksian di sisinya, ya. Dia menyembunyikan dari Allah, ya. Kesaksian ini kesaksian apa? Kesaksian tentang nubuat Rasulullah yang dinubuatkan dalam kitab suci mereka, baik itu Taurat ataupun Injil, ditutup-tutupi oleh mereka, ya. Kesaksian yang disebutkan dalam Taurat dan Injil,
bahwa tidak ada yang namanya Muhammad dalam kitab Taurat ataupun kitab Injil, ya. Ditutupi kebenaran Nabi Muhammad. Bayangkan, ya. Itu sudah ada sejak zaman dulu, ya, apalagi sekarang, ya. Banyak kebohongan-kebohongan yang mereka tutupi tentang Nabi Muhammad, ya. Nah, tidak ada Nabi Muhammad itu disebutkan dalam kitab suci kami, nggak ada. Tapi sekarang ya terbukti banyak, Bu, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak bisa disangka lagi bahwa hanya untuk Nabi Muhammad. Bahkan Waraqah bin Naufal saja, ya, itu apa namanya, sepupu, ya, kalau tidak salah, ya, masih saudara sepupu, lebih tua, ya, Siti Khadijah. Ya, itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu jelas, ya, ketika ciri-cirinya ketika didatangi oleh malaikat Jibril, ya, sampai nanti disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diusir oleh kaumnya, ya. Nah, itu Nabi Muhammad nggak percaya, ya, bahwa orang yang sangat jujur, orang yang sangat dipercaya di dalam suatu kaumnya itu nanti bakal diusir, ya. Nah, itu sudah disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, ya. Bagaimana mungkin, ya, seorang apa namanya yang terpercaya seperti aku ini bakal terusir karena sebab apa, kan gitu, ya. Andaikan aku hidup pada masa itu, maka aku akan berjuang bersamamu, ya. Tapi sayangnya Waraqah itu, ya, meninggal, ya, tidak lama setelah peristiwa itu, ya. Jadi apa namanya, nubuat Nabi Muhammad sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Orang yang menyembunyikan nubuat Nabi Muhammad, ya, tidak ada yang lebih zalim dari orang itu, ya. Sama orang yang menyembunyikan kesaksian, dia bersaksi tapi saksinya palsu, ya, itu dosa besar, Pak, Bu, ya. Jadi memberikan kesaksian palsu untuk seseorang yang lain itu adalah dosa besar, ya, termasuk dosa besar, ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan gimana ini? Tidaklah Allah, bi-nya diartikan dengan apa? Bukan dengan, ya. Ya, bi-nya fungsinya litaukid, untuk menguatkan. Alaihissallahu bi'ah kamil, itu sama tuh. Allah menggunakan kata bi, ya, itu bukan dengan sebetulnya kalau kita artikan, untuk menguatkan kata laisanya, ya. Bukankah Allah adalah hakim yang benar-benar adil, hakim yang seadil-adilnya, dan tidaklah Allah benar-benar lalai, ya, dan Allah benar-benar tidak lalai. Amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Tilka ummatun, itu adalah umat, qad khalat, sungguh telah lalu, ya. Jadi umat-umat itu, umat para nabi itu telah lalu. Orang Yahudi, orang Nasrani membanggakan nabi-nabi mereka, terutama dari kalangan Bani Israel, ya. Tentunya ketika mereka menyebutkan nama nabi-nabinya atau mereka menyebutkan bangsa Israel, ya, itu mereka ada merasa apa? Ya, tinggi diri, tinggi hati, ya, bahwa bangsa mereka adalah bangsa pilihan. Kata Allah, tilka ummatun qad khalat, umat-umat yang seperti itu sudah lalu. Laha ma kasabat, baginya itu umat apa yang dia atau apa yang mereka kerjakan. Ya, mereka berbuat, ya, tentu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk kalian. Ya, jadi kalau masalah perkara bangga-bangga kan, ya, itu kadang masih terjadi juga. Nih, ya, nih saya nih anak menteri, anak pejabat, ya, anak apa namanya, orang yang punya nama, ya, membanggakan apa namanya, garis keturunannya, ya. Nah, itu kayak orang Yahudi itu, ya. Jadi membanggakan nenek moyangnya, ya. Oh, ini saya nih, ya, anak Hansip, ya, anak Hansip. Biasanya orang banyak yang gitu, ya, anak pejabat sombong dengan status bapaknya, ya. Itu kayak orang Yahudi, ya. Kata Allah, laha ma kasabat walakum ma kasabtun, dan bagi kalian apa yang telah kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan, ya. Ya, masing-masing, ya. Wala tus'aluna, dan tidak kalian
ditanya amma dari apa yang, atau tentang apa yang kanu ya'malun, mereka kerjakan, ya. Kamu tidak akan ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu, ya. Karena kenapa? Ya laha ma kasabat walakum ma kasabtum, ya. Masing-masing, ya. Amal perbuatan itu untuk masing-masing dari kita, ya, bukan untuk orang lain. Kita bekerja, beramal, sedekah, ya, walaupun kita berikan untuk orang lain, tapi pada hakikatnya, ya, pahala itu adalah untuk diri kita sendiri, ya. Wala tusaluna amma kanu ya'malun wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, ya. Insyaallah minggu seharusnya saya bawa ini juz 2-nya, ya. Cuma karena lupa tadi buru-buru, ya. Insyaallah minggu depan, ya. Ya, semoga kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan oleh Allah, ya. Kita doa dulu, ya, sebelum kita tutup dengan doa majelis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini, sampai detik ini Allah berikan kita keistiqomahan terus ngaji, ya. Jadi jangan dipikirkan kapan bisanya, ya. Jadi kita nikmati saja prosesnya, Bu, ya. Karena perkara hasil itu nanti, ya. Jadi Allah lihat itu prosesnya, usahanya, ya. Jadi kalau Allah lihat, terus perhatikan, terus usahanya, insya Allah, ya. Jadi usaha ini adalah bentuk takwa kita, Bu, ya. Jadi Allah itu senang lihat hambanya itu berproses, ya, berusaha, ya. Usaha ini adalah bentuk takwa kita kepada Allah. Karena kalau sudah bertakwa, Allah berikan jalannya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan, ya, semua yang belum kita ketahui, gitu, ya. Kita berdoa, ya, semoga, ya, Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya, ya, kemudahan, ya, kelancaran, ya, khususnya dalam mempelajari Al-Qur'an, ya. Ya dal jalali karimallahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil akhirin barik sallallahu alaihi wasallam rasulullah ajma'in. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil akhirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fi kulli qatin wa hin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al bi kulli harfin min al-Qur'ani halawah, bi kulli kalimatin karamah, wa bi kulli ayatin sa'adah, wa bi kulli juz'in jazaa'a. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma qassim lana min khashyatika ma tahawwala bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana waj'al tha'rana 'ala man zalamana waj'al musibatana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita